Ya, halo. Speaker kita berikut ini adalah seniman Indonesia yang dengan karyanya dia akan mengajak kita untuk kembali mempertanyakan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, sosial, dan budaya. Membangun masyarakat dengan konsep seni rupa penyadaran. Mari kita sambut Kang Rahmat Jabaril. Selamat siang teman-teman semua. Saya lahir di Bandung tahun 1968. Jadi saya tahu persis bagaimana perkembangan kota Bandung, baik dari aspek kependudukan maupun perkembangan tata ruang. Sepengalaman saya, setahu saya, kota Bandung itu dulu sangat ramah, tentram gitu ya. Secara ekologis juga sangat sejuk. Yang saya masih rasakan pada waktu itu ketika saya jalan di sepanjang Jalan Dago, sore-sore itu masih terasa sunyi, dan tentram gitu ya pada waktu itu. Terus kemudian saya tidak tahu pada perkembangan berikutnya sejak 98 ada perubahan drastis ya, dari sejak perkembangan drastis baik dari aspek sosial maupun persoalan tata ruang. Sepengetahuan saya di Jalan Dago itu sejak 98 itu banyak kafe-kafe yang bermunculan, sangat ramai sekali, sangat riuh. Terus kemudian juga anak-anak muda turun ke jalan, maksudnya berpesta ria, seolah-olah euforia dengan persoalan demokrasi segala macam, dan terus berkembang dan akhirnya saya juga kaget banyak muncul organisasi-organisasi baru atau namanya ormas atau apa gitu namanya bermunculan di kota Bandung, dan itu menambah kebingungan saya, kok semakin hari semakin seperti ini. Terus kemudian juga kemacetan yang sangat begitu kuat, menohok ya, dirasakan. Kemudian juga persoalan anak-anak jalanan dan orang gila yang begitu ramai di kota Bandung. Waktu saya kecil, orang gila itu hanya yang terkenal itu si Malihun atau si ada juga Nurmi, dan itu terkenal bisa ngalahin. Bayangin bisa ngalahin popularitas wali kota sendiri. Tapi sekarang ini saya sangat sangat heran ya, banyak orang gila di jalan-jalan, entah dari mana datangnya, dan kemudian juga kendaraan yang begitu sangat mendesak, menekan ya. Kalau kita turun dari sini ke bawah itu sangat begitu terasa tekanannya, sehingga begitu terasa sesak. Apalagi kalau ke bawah itu ada ruas jalan dipakai dua mobil parkiran, dan itu sangat mengganggu sekali. Dan seingat saya juga dulu di ITB jarang sekali mahasiswa membawa kendaraan, tapi sekarang ini sangat berdesak-desakan sampai ke jalan Salman ya, itu di depan Salman tuh dulu nggak ada seperti itu. Dan lapangan di depan seni rupa ITB itu benar-benar terasa lapangan, tapi sekarang menjadi sumpah. Belum lagi ke ini di Pati Ukur. Kalau kita lihat di Pati Ukur, dulu saya ingat saya di sana tuh tidak begitu tidak begitu seperti sekarang. Sekarang jalanan aja pengguna pedestrian terganggu oleh parkiran-parkiran seperti itu. Dan ini semakin hari semakin sumpah seperti itu. Pemerintah kota seolah-olah tidak berdaya dan lumpuh dengan persoalan ini. Terus kemudian juga persoalan pendidikan dan anak jalanan. Seingat saya memang hidup di jalanan juga, artinya saya sejak tahun 85 nongkrong di alun-alun, mengalami jadi di dunia preman kayak gitu ya. Tapi tidak memalak maksudnya seperti itu, tapi hidup di jalanan, melukis di jalan kayak gitu. Jarang sekali menemukan anak-anak jalanan. Tapi sekarang hampir di setiap perempatan lampu-lampu merah banyak anak-anak jalanan yang minta-minta gitu, kayak gitu. Ini menjadi buat saya ini persoalan lain, persoalan yang harus saya kumpulkan.
Terus kemudian juga persoalan air. Seingat saya, dulu di daerah-daerah Ciroyom, daerah Pajajaran itu tidak pernah kekurangan air. Begitu juga misalnya sungai-sungai. Sungai-sungai itu kalau waktu saya kecil, ingat kalau nyari apa namanya ikan kecil, namanya impun, kalau dulu itu namanya impun. Warna-warni kita ngambil gitu ya dari itu terus dimasukin ke botol, terus jadi hiasan di rumah. Sekarang udah hilang kayak gitu. Airnya menjadi hitam. Begitupun pasar-pasar tradisional, kita kalau sering main ke jalan dengan teman-teman main ke pasar Ciroyom gitu ya, itu pasar tradisionalnya sangat menarik sekali, banyak buah-buahan, banyak apa gitu ya. Terus masyarakat pasarnya juga sangat ramah. Sekarang juga hilang dan tumbuh dan sangat terdesak, dan muncul hanya apa ya namanya, muncul mal-mal baru gitu loh kayak gitu. Dan ini menjadi PR juga buat saya seperti itu. Kemudian juga masalah kependudukan. Kok semakin hari semakin banyak penduduk di kota Bandung. Banyak kampus-kampus juga yang berdiri. Dulu waktu saya kecil hanya yang tahu itu ITB, UPI, Unpad, Unisba, ya, Unpas, yang Unla itu saya masih ingat. Asti, kalau itu ada, tapi sekarang banyak kampus-kampus baru dan membawa masalah-masalah baru juga. Nah, jadi problem-problem di kota Bandung ini sangat terus semacam apa ya, semacam problem itu semacam ngantri gitu, datang terus gitu ya. Persoalan kesehatan, ini jadi sambil melukis saja ya. Persoalan kesehatan. Nah, saya pernah bikin penelitian di kota Bandung ini berkaitan dengan ibu-ibu lahir yang meninggal akibat dari melahirkan. Dan rupanya masih juga ada masalah. Jadi terbayang tahun 2009 saya dengan teman-teman di BIK bikin penelitian tentang ibu-ibu yang meninggal akibat melahirkan. Itu selama 3 bulan tuh sampai mencapai 11 orang. Tapi laporan pemerintah kota setahun cuma 10. Temuan kita dalam 3 bulan 11 orang yang meninggal. Jadi kebayang aja ya, persoalan nyawa aja dikorupsi gitu kayak gitu. Nah, itu artinya saya melihat ini ada persoalan apa, ada gejala apa, ada fenomena sosial apa, ada persoalan fenomena politik apa. Itu yang membuat saya jadi ini harus, tidak bisa saya berdiri gini dan tidak bisa saya harus mengeluh dan tidak bisa saya hanya menggambar secara estetis saja, tapi bagaimana gambar ini kemudian dimanifestasikan pada persoalan menata kota itu sendiri. Seperti itu. Nah, sebelum jauh persoalan menata kota, saya melihat dulu persoalan-persoalan apa saja di dalam kota itu. Dan ternyata waktu saya bikin penelitian dengan teman-teman di BIK tahun 2009-2010, kependudukan di kota Bandung itu ternyata cukup padat dan mereka menganggap rumah ini sebagai ruang transit. Jadi rumah itu sebagai ruang transit, siang tidak ada, malam kumpul. Sehingga kampung yang seharusnya tempat bermain, tempat diskusi, tempat bagaimana mengeksplorasi persoalan ekonomi, budaya, pendidikan, itu menjadi lumpuh, menjadi hilang. Seperti itu. Nah, saya pikir ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Nah, artinya persoalan kota itu ternyata juga persoalan kampung yang menjadi persoalan. Nah, kampung itulah yang kemudian saya coba masuk. Ada apa di kampung itu? Ternyata banyak persoalan-persoalan di dalam kampung itu. Persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan spiritual,
persoalan pendidikan, persoalan politik, persoalan infrastruktur, persoalan sejarah, persoalan gender, persoalan-persoalan ini saya petakan. Lalu kemudian satu persatu saya lakukan pendekatan. Persoalan politik, ternyata ada beberapa persoalan di dalam kampung itu, persoalan kepemimpinan daerah, persoalan tokoh masyarakat, persoalan preman, persoalan tokoh masyarakat juga ada beberapa jenis, ada persoalan tokoh yang dianggap tokoh masyarakat itu dia tinggal lama di kampung itu, lalu kemudian dia dianggap tokoh masyarakat setempat. Ada juga orang pegawai negeri tinggal di tempat itu dianggap tokoh masyarakat. Ada juga orang DKM atau tokoh ulama itu juga disebut tokoh masyarakat. Ada juga dermawan itu juga dianggap tokoh masyarakat. Nah, ketemu orang-orang ini tentu dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda antara tokoh masyarakat yang dia sudah lama hidup di situ dan tokoh masyarakat yang sebagai misalnya pegawai negeri. Cara pendekatannya juga beda. Nah, konsep pendekatan inilah yang kemudian konsep pendekatan yang saya lakukan adalah konsep pendekatan konstruktivisme sosial. Jadi saya membangun konstruksi baru dari persoalan-persoalan sosial itu. Pelan-pelan akhirnya kemudian kita bisa masuk. Kalau kita ngobrol dengan tokoh masyarakat yang sudah lama tinggal di situ, kita harus menceritakan masa lalu dia, tentang sejarah kampung. Dia sangat bangga dengan itu. Eksistensi dia di dalam kampung. Dia akhirnya bangga dan kemudian dia membuka sejarah kampungnya itu sendiri. Nah, di situ kita mulai masuk. Beda dengan ketika kita misalnya ketemu dengan tokoh dermawan. Itu juga caranya beda. Ngomongin tentang kesejahteraan, ngomongin tentang rasa sosial, toleransi seperti itu. Beda dengan yang agak susah nih ketemu tokoh ulama. Kadang-kadang saya yang dinasihatin terus. Nah, itu yang agak repot. Yang agak gampang tuh justru tokoh preman. Itu lebih gampang. Mereka butuh ruang. Rata-rata preman-preman kampung itu sebetulnya kalau kita memakai konsep to install, dia dan kita ada satu jiwa, itu sangat gampang. Dia selalu berbagi apapun sampai toh jiwa raga dia nikah. Artinya bela kita seperti itu. Seperti itu yang kita petakan semua itu. Nah, lalu selain persoalan tadi preman atau tokoh-tokoh masyarakat, juga persoalan-persoalan ekonomi mereka. Nah, persoalan ekonomi mereka seperti apa, itu yang kemudian kita cari solusi baru. Nah, pemetaan ini tentu tidak hanya sehari dua hari, saya berhari-hari di situ. Dan ini saya masuk ke daerah Dago Pojok. Yang saya pakai adalah daerah Dago Pojok sebagai pilot project-nya. Awal masuk ke Dago Pojok itu sejak tahun 2003. Nah, di Dago Pojok itulah yang kemudian saya pertama kali membuat sekolah gratis, membuat perpustakaan publik, membuat kursus-kursus gratis seperti itu, dan kursus-kursus gratis. Terus kemudian saya mengajak mahasiswa, mengajak teman-teman dari kampus untuk memberikan pembelajaran di kampung itu pelan-pelan dan cukup lumayan ramai, dan itu tidak mudah tentunya. Saya sampai beberapa kali disatronin orang tokoh masyarakat. Ada yang sampai ada seorang intel tinggal di kos di belakang rumah saya dan membuat isu keluarga bahwa saya memberikan ajaran komunisme. Dan akhirnya para pemuda, untung kita sudah merangkul para pemuda-pemuda itu, tokoh-tokoh. Jadi artinya si intel ini lebih kalah duluan sama saya. Dan pemuda itu yang memberikan laporan pada saya, dan akhirnya tiap malam oleh pemuda-pemuda kampung itu dilemparin rumahnya itu, dan akhirnya pindah si intel itu pindah ke kampung. Nah,
Itu yang pertama saya ke Dago Pojok tuh. Dan pertama saya masuk ke Dago Pojok itu sangat seram suasananya. Dimana misalnya kampung di sana toleransinya itu tidak begitu terasa karena mereka sangat terdesak dengan persoalan perkembangan budaya modern, di mana yang datang masuk ke kampung itu banyakkan sih para mahasiswa yang tinggal di sana, dan itu justru membuat jurang pemisah antara si golongan pemuda sana dengan si para mahasiswa yang kos tinggal itu. Nah, tapi akhirnya kemudian pada perkembangannya saya coba eksplorasi terus dan alhamdulillah dapat dapat respon baik dari masyarakat. Dan akhirnya saya bangun konsep bagaimana mereka mengenal dirinya dengan kreativitas. Kreativitas dan dirinya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya bilang gitu, jawaban dari persoalan-persoalan kehidupan agak susah ekonomi segala macam adalah kreativitas. Nah, untuk menemukan kreativitas itu kita harus mengenal diri kita sendiri, mengenal ruang kita sendiri, mengenal lingkungan kita sendiri, seperti itu. Itu yang kita sampaikan ke mereka, dan alhamdulillah sekarang udah cukup bisa berkembang. Dan kemudian yang dulunya kesenian-kesenian di sana tidak ada, sekarang menjadi hidup kembali, kayak reo, gondang, calung, anak-anak itu kemudian hidup kembali. Terus kemudian juga perekonomian juga di sana cukup bagus juga ya, artinya para pemuda udah jarang ada yang nganggur di sana, mereka bikin home industri. Sekarang muncul lagi industri wayang golek di sana, seperti itu. Dan semua itu kemudian saya bagi dalam dua model. Pertama perbaikan infrastruktur, yang kedua perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastrukturnya adalah tetap menata kampung, menggambar, memural gitu ya, gang-gang itu dengan mereka, dengan warga setempat, dan dibantu juga oleh para mahasiswa seni rupa. Dan akhirnya kampung-kampung itu cukup bagus sekarang ini. Dan mural itu jadi salah satu pintu masuk untuk dialog kita. Terus kemudian juga suprastrukturnya, moralitas mereka terbangun, solidaritasnya, budaya kebersamaan. Yang dulunya di Dago Pojok antara RT 9 sama RT 1 itu jarang bisa ketemu, kadang-kadang sering gontok-gontokan, sekarang bisa bersatu. Dan kita sudah melakukan festival yang kedua kali di sana. Nah, program inilah yang kemudian dibaca oleh beberapa teman-teman di kampung-kampung lain, dan alhamdulillah sekarang ini kita mulai berkembang ke kampung Cicadas, Lewi Anyar, Cicukang. Sekarang kita bisa berkembang ke sana. Dan yang menarik lagi sekarang ini, kampung kreatif ini dapat tawaran dari kota-kota lain untuk mengembangkan kreativitas kampung-kampungnya di kota-kota kaya. Sekarang kemarin kita sudah bangun di Jakarta juga, seperti itu. Ya alhamdulillah. Nah, artinya dari konsep itu semua kita ngobrol. Jadi artinya saya dan mereka, saya dan masyarakat itu adalah subjek yang sama. Objeknya adalah persoalan. Itu kunci persoalannya yang kita bangun di situ. Nah, lalu bagaimana semangat kedepannya? Semangat kedepannya bagaimana kemudian mereka bisa berdaulat secara ekonomi di kampungnya sendiri, budaya dan pendidikan kampungnya sendiri. Nah, sekarang udah mulai perlahan-lahan sudah terbangun seperti itu. Nah, inilah contoh yang kita lakukan ya di Dago Pojok. Jadi anak-anak muda bikin mural, terus kemudian warga kampung, ada ibu-ibu yang dulu masa remajanya pacaran, sekarang mereka ketemu di sana gitu. Terus kemudian home industri seperti telur asin, sekarang mulai muncul, cheese stick. Bahkan ada rumah-rumah yang di samping jalan tuh mau dibikin kafe-kafe sama ibu-ibu kampung di sana, seperti itu. Dan akhirnya kita juga punya program tahunan bikin festival. Jadi festival dari hasil produksi warga-warga kampung. Oke. Ya, terima kasih.